Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 12 IPS. Pada hari ini kita bertemu kembali ya di video kali ini. Jadi ketika di video sebelumnya kita telah belajar tentang sejarah kontemporer dunia, yang mana kita sudah belajar tentang bersatunya Vietnam, kemudian politik apartheid dan juga runtuhnya USSR. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 3 peristiwa juga, yaitu yang pertama adanya runtuhnya Jerman Timur, kemudian yang kedua ada konflik Yugoslavia, dan yang ketiga ada konflik Cekoslowakia. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, runtuhnya Jerman Timur. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana runtuhnya Jerman, nah kita perlu mengingat dulu ya teman-teman bahwa Perang Dingin itu telah membuat negara di belahan dunia itu banyak yang mengalami konflik karena pengaruh dari dua kekuatan besar milik Amerika Serikat dan juga Uni Soviet ya waktu itu, yang sama-sama ingin menyebarkan pengaruh liberal dan juga pengaruh komunis kayak gitu. Baik, kita mulai dari pecahnya Jerman. Jadi konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945 itu memecah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Nah, di sini Jerman Barat itu dikuasai oleh Amerika Serikat, yang mana itu membentuk yang namanya RFJ atau Republik Federal Jerman pada September 1940, dan Jerman Timur itu dikuasai oleh Uni Soviet dengan membentuk yang namanya RDJ atau Republik Demokratik Jerman pada Oktober 1949. Nah, di sini Jerman sudah menjadi dua bagian ya teman-teman. Jadi ada Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan Jerman Timur oleh Uni Soviet. Nah, lalu puncaknya pada 1961 saat RDJ membangun tembok Berlin sepanjang 160 km dan tinggi 4,5 meter. Nah, ini adalah puncak dari konflik pecahnya Jerman, yang mana di perbatasan antara Jerman Barat dan Jerman Timur itu dibangun yang namanya tembok. Tembok itu bernama Tembok Berlin sebagai penanda perpisahan antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur, seperti itu. Baik, kita lanjut selanjutnya. Jadi setelah keduanya mengalami perpisahan, itu kan otomatis semua urusan dari masing-masing bagian itu menjadi urusan masing-masing, seperti itu. Padahal sebelumnya itu Jerman pernah menjadi negara yang besar ya teman-teman, menjadi negara pemenang Perang Dunia yang waktu itu masih dikuasai oleh Hitler. Dia sempat eksis ya di kancah dunia, Perang Dunia. Nah, lalu setelah mereka berpisah itu mereka melakukan yang namanya reunifikasi Jerman. Nah, apa itu reunifikasi? Nah, mari kita pelajari. Jadi, reunifikasi Jerman itu terdiri dari rumusan 2+4. Nah, 2+4 sama dengan 6 ya. Jadi di sini, nah maksudnya apa? Kenapa 2+4? Nah, reunifikasi Jerman rumusan 2+4 itu adalah beberapa pertemuan yang telah dilakukan dari 6 perwakilan konferensi hingga 23 Oktober 1996. Nah, makanya ketika 6 perwakilan itu sudah didapat, nah maka hingga tanggal 23 Oktober 1990 itu disepakati hari bergabungnya Jerman. Nah, namun lebih cepat, ya ini pada tanggal 3 Oktober 1990. Nah, kenapa kok diberi nama 2+4 dan sebenarnya 6 perwakilan itu dari mana saja? Nah, jadi 6 perwakilan itu merupakan 6 perwakilan dari masing-masing negara ya teman-teman. Jadi ada 6. Yang pertama itu ada Jerman Barat, kemudian yang kedua ada Jerman Timur, lalu yang ketiga jelas ada Amerika Serikat, yang keempat Uni Soviet. Nah, kemudian 2 negara terakhir itu ditambah dengan Inggris dan Prancis. Nah, makanya terjadilah kesepakatan 2+4. Jadi 2 itu merupakan negara tambahan dari Inggris dan Prancis, kemudian yang 4 itu adalah Jerman Barat dan Amerika Serikat, lalu Jerman Timur dengan Uni Soviet. Nah, makanya ada 6 negara yang tergabung dalam rumusan 2+4 ini kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah runtuhnya Berlin, bersatunya Jerman. Masih ingat ya tadi Berlin itu apa? Berlin adalah
tembok yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, ini adalah kronologis dari runtuhnya tembok Berlin di Jerman waktu itu. Jadi pada 1887, Presiden Ronald Reagan mendesak Gorbachev meruntuhkan Berlin sehingga pengaruh Uni Soviet itu berkurang. Jadi masih ingat ya, dari tokoh Gorbachev ini merupakan salah satu tokoh terpenting ya di Uni Soviet. Presiden dari USSR waktu itu, dia didesak oleh Ronald Reagan untuk meruntuhkan Berlin. Biar apa? Biar pengaruh dari Soviet itu berkurang, tujuannya seperti itu. Nah, lalu tahun 1989 Jerman Barat itu menyiarkan kepada Jerman Timur bahwa komunis mencabut larangan dari Jerman Barat berpergian di luar wilayahnya. Jadi komunis mencabut larangan dari Jerman Barat berpergian di luar wilayahnya itu adalah bagaimana mereka dua negara itu saling mencabut aturan untuk menginjakkan kakinya di wilayah yang berbeda kayak gitu. Misalnya orang Jerman Barat tuh nggak boleh ke Jerman Timur. Nah, tapi Jerman Timur tidak boleh juga ke Jerman Barat. Nah, itu sudah mereka cabut peraturannya gitu. Nah, lalu Jerman Timur itu memanjat dan menghancurkan tembok Berlin. Jadi di sini ini adalah bagaimana kronologis terjadinya peristiwa hancurnya tembok Berlin. Nah, waktu itu Jerman Timur dan Jerman Barat itu sepakat untuk menghancurkan pembatas pemisah kedua negara itu supaya mereka bisa bersatu lagi kayak gitu. Nah, makanya di sini Jerman Timur memulai untuk menghancurkan sedikit demi sedikit tembok Berlin yang telah memisahkan keduanya kayak gitu. Nah, lalu disusul juga Jerman Barat. Jerman Barat pun juga menghancurkan tembok yang menjadi pemisah dua negara tersebut. Nah, hingga akhirnya pada 3 Oktober 1990 tembok Berlin hancur. Nah, hancurnya tembok Berlin inilah yang menjadi pertanda bersatunya Jerman. Jadi Jerman sudah tidak ada lagi Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Nah, sekarang hanya menjadi negara Jerman saja. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah peristiwa reunifikasi Jerman ya, teman-teman. Jadi dari yang awalnya mereka berpisah menjadi dua karena pengaruh liberal dan komunis, tapi mereka bisa kembali lagi dengan hancurnya tembok Berlin. Nah, lalu peristiwa yang ketiga itu adalah konflik Yugoslavia. Di manakah Yugoslavia? Baik, kita pelajari langsung saja. Konflik Yugoslavia itu adalah konflik yang terjadi pada etnis mereka. Jadi etnis itu adalah suku-suku yang ada di Yugoslavia. Jadi Yugoslavia itu kan negara-negara perserikatan. Jadi negara seperti USSR dulu. Jadi pemerintahan pusat yang mana dia punya negara-negara bagian kayak gitu. Nah, sama halnya di Yugoslavia juga seperti itu. Di sini konflik Yugoslavia itu terjadi karena konflik etnis dari 6 negara bagian. Jadi 6 negara bagian ini mempermasalahkan kesukuan yang ada di negara mereka. Nah, siapa saja? Ada Serbia, kemudian Slovenia, Montenegro, Macedonia, Bosnia dan juga Kroasia. Nah, 6 ini adalah negara-negara yang terlibat konflik di Yugoslavia waktu itu. Nah, konflik tersebut itu terjadi pasca sepeninggalan dari Josip Broz Tito yang merupakan presiden dari Yugoslavia. Nah, kenapa bisa terjadi? Alasannya yang pertama adalah besarnya perasaan kesukuan. Jadi seperti primordialisme ya, dia lebih ke membanggakan suku mereka sendiri tanpa mau menghargai suku orang lain, menganggap bahwa sukunya itu adalah suku yang paling benar, suku yang paling besar yang pantas untuk diagung-agungkan seperti itu. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang menyerang negara-negara mereka itu juga menimbulkan konflik. Lalu yang ketiga itu adanya pengaruh Glasnost dan Perestroika. Nah, lagi-lagi ada Glasnost dan Perestroika ya teman-teman. Ketika USSR runtuh karena adanya dua kebijakan ini, ternyata di Yugoslavia pun juga ini menimbulkan konflik. Yang mana dulu pernah kita pelajari bahwa Glasnost adalah keterbukaan dan Perestroika adalah restrukturisasi bidang ekonomi. Nah, ketiga ini menjadi alasan terjadinya konflik di Yugoslavia waktu itu. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan bagaimana jalannya konflik di sini.
Slovenia dan Kroasia itu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 26 Juni 1991. Jadi dua negara ini yang mengawali memisahkan diri dari Yugoslavia, mereka sudah mendirikan negara merdeka sendiri tanpa bergabung dengan Yugoslavia. Tapi pernyataan tersebut ditentang oleh Serbia. Nah, tapi malah dimotivasi oleh Bosnia untuk merdeka dan lepas dari Yugoslavia. Nah, jadi 3 lawan 1 ya teman-teman. Di sini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bosnia jadi negara merdeka, Slovenia juga dan Kroasia juga. Meski sudah dipertahankan sama Serbia, tapi Serbia tidak bisa membendung niat mereka untuk menjadi negara merdeka lepas dari Yugoslavia waktu itu. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ditentang lagi oleh Serbia dengan tindakan pembantaian dan penyerangan. Nah, luar biasa sekali ini. Sampai mereka beradu senjata, membantai orang-orang suku-suku di Kroasia, Slovenia. Mereka diserang oleh Serbia dengan cara membantai, kemudian juga membunuh, supaya ya mereka tetap mau bergabung dengan Yugoslavia, tidak menjadi negara yang merdeka waktu itu. Nah, itu proses mereka mengalami konflik. Nah, hingga akhirnya PBB menjatuhkan sanksi kepada Serbia, namun keadaan Yugoslavia semakin parah. Karena Serbia melakukan penyerangan fisik yang mana itu sudah melanggar hukum internasional di PBB, maka PBB mengeluarkan resolusi. Dia menjatuhkan sanksi kepada Serbia bahwa tindakan mereka itu sudah melanggar hukum internasional kayak gitu. Nah, tapi tindakan PBB pun tidak menyelesaikan masalah perpecahan negara di Yugoslavia, malah masalahnya juga semakin parah. Nah, karena faktor-faktor yang mempengaruhi pun juga sudah tidak bisa diatasi lagi seperti itu. Nah, lalu bagaimana upaya penyelesaiannya? Nah, di sini PBB itu membentuk UNPROFOR. Nah, apa itu UNPROFOR? Jadi UNPROFOR itu adalah United Nations Protection Force. Jadi semacam dewan untuk melindungi atau menyelesaikan konflik ya di Yugoslavia di sini. Nah, selain dia PBB membentuk UNPROFOR atau United Nations Protection Force. Nah, di sini mereka melakukan perundingan di Elis, Prancis hingga dicapai kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu yang pertama, Bosnia terdiri dari 2 republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Jadi Bosnia terpecah menjadi 2 negara republik, Federasi Muslim Kroasia dan juga Serbia Bosnia. Nah, lalu Sarajevo itu menjadi bagian dari Kroasia. Nah, nomor 3, penjahat perang tidak boleh memegang jabatan. Dan yang keempat, pengungsi kembali ke tempat asal. Jadi pengungsi-pengungsi yang berasal dari negara konflik itu harus kembali ke tempat asalnya dan akan dilaksanakan pemilu setelah ini. Jadi pemilu tetap akan mereka laksanakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjabat pemerintahan yang baru selepas dari Yugoslavia, seperti itu. Nah, jadi mereka sudah memisahkan diri menjadi negara masing-masing dan Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah konflik dari Yugoslavia. Masuk ke peristiwa kontemporer ketiga, itu ada terakhir ya teman-teman, ini konflik Cekoslowakia. Apa itu konflik Cekoslowakia? Nah, baik, Cekoslowakia itu adalah sebuah negara yang terbentuk pada 14 November 1980 atau pasca adanya Perang Dunia Pertama. Nah, masa Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia jatuh ke tangan Jerman. Nah, lalu pasca PD2 juga, Cekoslowakia itu berada di bawah naungan Uni Soviet atau komunis. Jadi pas masa Perang Dingin ya, pas masa PD2, Jerman memegang Cekoslowakia. Nah, lalu pasca itu juga Cekoslowakia dipengaruhi oleh Uni Soviet. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi di konflik Cekoslowakia, kemudian kok dia bisa masuk ke dalam kategori konflik kontemporer? Nah, di sini ada yang namanya salah satu revolusi. Nah, namanya adalah revolusi Beludru. Apa itu revolusi Beludru? Jadi, revolusi Beludru itu adalah revolusi damai. Jadi, merupakan revolusi yang mungkin pertama kali ya di sejarah gejolak revolusi-revolusi dunia. Ini adalah revolusi yang damai dan juga aman. Nah, revolusi damai atau revolusi Beludru telah memecahkan Cekoslowakia itu menjadi 2 negara bagian. Yang pertama adalah Ceko dan yang kedua adalah Slowakia. Nah,
Nah, dua negara besar di sini. Lalu 19 November 1989, Václav Havel atau presiden dari Cekoslowakia itu mendirikan Forum Rakyat, yang mana dia rakyat menuntut demokrasi atau terpisah dari kekuasaan komunis. Jadi si presidennya itu dia mendirikan sebuah forum untuk menentukan rakyatnya untuk mengikut demokrasi atau terpisah dari kekuasaan komunis, seperti itu. Nah, lalu pada Juni 1990, Václav Havel terpilih lagi menjadi presiden. Nah, pada pemilihan parlemen 7 Juni 1992 terjadi usulan pergantian nama menjadi Republik Cekoslowakia. Jadi yang awalnya dia bernama Cekoslowakia saja, ketika tahun 1992 itu berganti nama menjadi RC atau Republik Cekoslowakia. Nah, lalu 1 Januari 1993 Slowakia itu berdiri sendiri. Sejak saat itu Cekoslowakia benar-benar terpecah menjadi dua, yang mana bernama Republik Ceko dan juga Slowakia. Nah, yang awalnya itu mereka berdua bergabung menjadi satu dengan nama Cekoslowakia. Nah, pasca adanya Revolusi Beludru ini, negara itu terpecah menjadi dua, yaitu Ceko dan juga Slowakia. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini adalah konflik revolusi di Cekoslowakia, yang mana merupakan revolusi damai tanpa ada pertumpahan darah dan juga saling bunuh-membunuh. Di sini menjadi salah satu revolusi yang patut dicontoh untuk negara-negara yang lainnya. Boleh saja mereka melakukan revolusi, tapi harus dengan cara damai, bukan dengan cara pembantaian, pembunuhan, bahkan dengan cara kekerasan yang malah akan membahayakan nyawa dari mereka sendiri, seperti itu. Tapi Cekoslowakia telah membuktikan bahwa perubahan itu tidak hanya dilakukan dengan cara yang kasar, dengan pertumpahan darah, dengan fisik, tapi juga bisa dilakukan dengan damai pun mereka bisa melakukan revolusi, seperti itu. Nah, makanya di sini Revolusi Beludru itu sangat diapresiasi oleh unit tertinggi, bahkan sampai di PBB itu sangat mendapatkan apresiasi karena merupakan bukti pemisahan suatu negara atas negara lain secara damai dan patut ditiru. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah ketiga materi terakhir ya dari sejarah kontemporer di dunia, yang mana ada 6 materi. Sebelumnya sudah kita pelajari 3, ada 6. Ada runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya USSR, lalu ada runtuhnya Jerman Timur, konflik Yugoslavia, dan terakhir adalah konflik Cekoslowakia. Nah, itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di kancah dunia internasional, yang mana waktunya itu masih belum lama, masih sangat-sangat dini, makanya disebut sebagai konflik kontemporer dunia, karena memang terjadinya belum lama kayak gitu. Nah, itu saja ya teman-teman untuk materi di sejarah peristiwa kontemporer dunia dan juga pengaruhnya. Jadi memang konflik-konflik itu saling mempengaruhi negara-negara yang lain ya. Ketika satu negara melakukan revolusi, pasti negara lainnya juga akan tertular seperti itu. Makanya teori domino itu memang sangat dipercaya, bahwa ketika satu negara tumbang, itu negara yang lain maka akan ikut tumbang juga. Nah, itu saja teman-teman, sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.